Benar Gus, tapi kan sudah saya jelaskan Gus. Wasilah itu lebih penting lagi nanti Gus. Itu masih banyak yang memerlukan Gus. Jadi alangkah bagusnya kita bertiga Gus. Izin sebelumnya Gus, mohon maaf sebesar-besarnya saya Gus. Kita harus benar-benar yakin kepada Allah Gus. Saya mau ngomong bentar. Ustadz jauh-jauh datang kemari itu dari Malang, saya hargai. Jadi Ustadz itu kan sebagai seorang Ustadz kan, seharusnya ya Ustadz itu seharusnya bisa menghargai kami gitu loh. Di sini ada peraturan, jadi setiap kami ingin melakukan tentang hal yang bakal direncanakan ya itu Ustadz harus setuju lah. Apa yang saya langgar Mas? Apa saya di sini memakai celana pendek? Enggak, saya di sini Ustadz. Memang sopan. banyak, memang gimana? Saya memang di sini sopan. Enggak ada yang kita di sini musyawarah Mas. Kita di sini musyawarah. Ya, mencari jalan keluar. Saya memberi masukan Mas. Itu tidak bisa diputuskan sekarang. Karena apa? Sebentar Ustadz. Sebentar Gus. Sebentar. Saya minta waktunya Gus. Alasan apa saya lagi? Sudah jauh-jauh. Alasan apa saya lagi? sudah jauh-jauh dari sana. Iya, saya hargain. Tapi tidak dihargai di sini. Saya hargain apa? Saya tujuan datang kemari untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menyelamatkan Mas Rey. Ustadz gimana jauh ya, banyak ngomong. Tapi alasan itu nggak penting. Seolah-olah menyepelekan saya. Sudah saya bilang Mas, saya sudah gini, sekarang aku nanya. Saya ini Mas, mohon maaf sebelumnya Gus, mohon maaf lagi Gus saya Gus. Nah, saya ini ya, saya ini murid Gus Idris. Iya. Ya, datang kemari tujuannya untuk menyelamatkan Mas Rey. Ya karena sini peraturan memang begitu. Ikuti aturan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga kita semua pada hari ini bisa berkumpul membicarakan tentang satu hal yang mesti kita selesaikan. Yang mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di sini, permasalahan yang dihadapi dari tim Mas Rey itu bisa terselesaikan dan Mas Rey bisa terselamatkan. Salawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para sahabat, para sedulur, baik itu yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, serta yang saya hormati rekan-rekan yang berada di forum ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, keselamatan oleh Allah, dimudahkan hajat dan niat kita, dipanjangkan umur kita yang berkah dan barokah, dan insya Allah akan menambahkan ilmu kita yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia itu apabila ia bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan orang lain dalam hal kebaikan. Jadi di sini kita alangkah lebih baiknya sebelum kita melanjutkan forum ini, kita mencari ridho dulu dari Allah dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala
khairil anam Al-Mustafa Badrit Tamam Sallu alaihi wa sallimun Yasfa'lana yawma zihan Sallu ala khairil anam Al-Mustafa Badrit Tamam Sallu alaihi wa sallimun Yasfa'lana yawma zihan Ya nafsu tibi bilikon Ya ainu qari ayuna Azan zamanul Mustafa Anwaruhu lahat lana Sallu ala khairil anam Al-Mustafa Badrit Tamam Sallu alaihi wa sallimun Yasfa'lana yawma zihan Ya nafsu tibi bilikon Ya ainu qari ayuna Azan zamanul Mustafa Anwaruhu lahat lana Ya nafsu tibi bilikon Ya ainu qari ayuna Azan zamanul Mustafa Anwaruhu lahat lana Sallu ala nabi sallu alaihi Gimana Mas selamat tinggal di sini alhamdulillah atau gimana? Alhamdulillah, saya tinggal di sini sambutannya sangat bagus. Alhamdulillah. Dari santri Mas Re sambutannya sangat bagus, kru Mas Re sambutannya sangat bagus. Sebelumnya saya berterima kasih sudah diizinkan untuk tinggal di sini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan berkat adanya kerjasama jenengan yang sudah jauh-jauh datang ke Pondok Mas Re, ya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daripada tim Mas Re. Amin. Ya beginilah Mas tempat kami ya seperti inilah. Ya mudah-mudahan karena Mas sudah di sini tinggal sudah beberapa hari. Ya. Jadi mungkin kita jarang sekali ketemu langsung karena juga dari saya juga banyak kegiatan. Jadi untuk Mas Diki itu gimana Mas Diki? Tentang permasalahan Mas Re. Kan kemarin saya sudah katakan kepada Masnya juga kan. Ya. Karena setiap manusia itu kan diharapkan ataupun tidak diwajibkan sih. Juga kan harus memiliki wasilah. Jadi yang mana wasilah itu untuk mempermudah pekerjaan kita. Bukan berarti kita menduakan, bukan ya. Ini wasilah ini untuk mempermudah niat dan hajat kita, yang terutama tentang permasalahan Mas Re. Yang kita hadapi itu bukan dikatakan orang kaleng-kaleng. Karena ya mungkin jenengan sendiri sudah paham kan? Sudah. Karena jenengan sendiri sudah beberapa kali menghadapi beliau. Jadi kemarin jenengan saya tawarkan dengan menggunakan wasilah yang lain, jenengan menolak. Dalam arti kata itu tidak perlu, karena masih banyak lagi yang sedang membutuhkan lianti tersebut. Jadi kan harapan saya, ini harapan saya bukan menekankan ya, ini harapan saya. Setiap manusia, setiap pergerakan kita itu, kita membutuhkan wasilah. Yang mana wasilah itu adalah untuk membantu kita dalam menjalankan misi ataupun yang dalam menjalankan apa yang akan kita kerjakan nantinya. Itu untuk mempermudah. Jadi Mas Diki kan mungkin sudah paham siapa sebenarnya nenek siluman tersebut. Ya udah paham.
Kalau saya lihat secara seksama, kita tidak bisa eh, menemui atau menghadapi nenek siluman itu dengan sendiri. Berarti kita harus menjadikan suatu tim. Nah, tim ya kan, dalam arti kata tim itu, itulah kapan kita penyerangan. Jangan sampai eh, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu menjadi gagal kembali. Jadi ini kita buat suatu musyawarah, kita mencari mufakat. Karena untuk saat ini kita katakan semakin gawat. Yang mana semakin gawat itu, ya mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Tapi menurut saya itu, Masri itu sudah di ujung tanduk. Kita nggak tahu asal muasal daripada nenek siluman, kita nggak tahu. Tapi kalau saya melihat dengan cara saya, mungkin jenengan bisa melihat dengan cara sendiri kan. Ini karena kita tidak bisa saling mencampur adukan. Bagaimana cara saya itu tidak bisa campur adukan. Nanti kita mufakatkan di sini. Jadi kalau menurut jenengan sendiri itu gimana caranya untuk menghadapi? Karena kita kalau menghadapi nenek siluman itu tidak bisa dengan sendiri. Kalau menurut jenengan itu gimana? Karena kalau menurut saya, Monggo. menurut saya seperti ini Gus. Karena saya memang benar-benar kita tidak bisa menyepelekan nenek siluman tersebut. Kenapa? Saya beberapa hari ini langsung bermimpi nenek siluman, didatangi nenek siluman, seolah-olah ini seperti benar. Jadi saya rasakan langsung nenek siluman ini memang benar-benar tidak main-main. Nenek siluman ini memang benar-benar sakti. Ya. Jadi memang benar Gus. Tujuan kita pada malam hari ini, kita duduk di sini untuk membicarakan bagaimana caranya supaya kita bisa menyelamatkan Masri. Benar. Jadi gini kalau menurut saya, seperti yang sudah saya katakan kepada jenengan, setiap kita akan ada pergerakan, kita melakukan musyawarah seperti ini. Benar. Untuk mencari bagaimana caranya kita mendapatkan di mana titik kelemahan daripada nenek siluman. Jadi kalau saya katakan kelemahan dari nenek siluman itu belum bahkan sama sekali belum kita dapatkan. Jadi seperti yang kemarin saya katakan kepada jenengan sendiri, pergunakan wasilah ini. Tapi jenengan menolak dengan alasan seperti ini, bahwasanya ini yang dibutuhkan, lebih dibutuhkan lagi orang lain untuk pembangunan pondok. Memang sangat benar Gus. Karena apa? Kita sebagai orang yang percaya dengan adanya Allah, untuk apa kita memakai itu Gus? Masih banyak yang bisa kita manfaatkan. Kita harus yakin nih Gus. Iya. Mohon maaf Gus. Benar. Kita harus yakin. Benar. Masih ada Allah. Iya benar. Seperti yang tadi saya bilang kepada jenengan, ini maaf ya, seperti saya tadi katakan kepada jenengan bahwasanya kita hidup juga butuh wasilah. Benar. Saya yakin Gus, adanya Allah. Gus memang benar. Tapi masih ada yang membutuhkan itu Gus. Iya, ini kan begini. Ini permasalahannya udah genting. Tentang masalah menyelamatkan Masri. Bukan saya menyepelekan dengan adanya amanah dari Masri kepada kami, kepada saya khususnya, itu saya bukan sepele dengan amanah dia. Tapi masalah ini sudah genting. Bisa-bisa Masri itu sulit untuk kita selamatkan. Jadi yang dibutuhkan sekarang, bukan saya tidak percaya, yang dengan katakan bukan saya nggak percaya. Saya percaya 100%. Tapi kita juga butuh namanya wasilah. Gus, izin Gus. Mohon maaf sebelumnya Gus. Iya. Ya, karena saya berangkat jauh-jauh dari sana Gus. Iyalah dari untuk apa Gus? Jenengan. Untuk melepaskan Masri dengan cara apa? Yaitu saya bismillah dari sana, saya izin oleh Gus Idris untuk menyelamatkan Masri, hanya percaya kepada Allah Gus. Maaf ya sebelumnya. Bukan saya menyepelekan dengan kemampuan jenengan, bukan. Tapi kita hidup juga butuh wasilah. Benar. Kita pergunakan wasilah itu dengan sebaik-baiknya. Asal wasilah tersebut tidak menyalahi aturan. Benar Gus, tapi kan sudah saya jelaskan Gus. Wasilah itu lebih penting lagi nanti Gus. Itu masih banyak yang memerlukan Gus. Jadi alangkah bagusnya kita bertiga Gus, izin sebelumnya Gus, mohon maaf sebesar-besarnya saya Gus. Kita harus benar-benar yakin kepada Allah Gus. Seandainya memang itu terjadi, seandainya kita bertiga juga tidak mampu Gus,
kita masih ada cara lagi Gus. Memang benar. Mudah-mudahan dengan kita yakin kepada Allah Gus, mudah-mudahan insya Allah kita bisa menyelamatkan Mas Ri. Benar. Yang saya jenengan katakan. Karena saya benar. sangat yakin Gus. Benar saya katakan jenengan itu ucapan itu benar dan sangat benar sekali. Tapi masalahnya ini genting. Kalau kita sedikit saja lari dari perhitungan kita, semua akan jadi hancur. Oke Gus, barangkali saya sudah berbincang dengan Mas ini sebelumnya. Saya jauh-jauh datang kemari, sudah siap Gus, apapun risikonya. Maaf ya, yang jenengan kata itu saya hormati. Cuma jenengan kan belum tahu bagaimana situasi daerah tempat ini. Di mana, siapa. Jenengan kan belum tahu. Nenek siluman itu siapa belum tahu kan? Gus, kalau saya belum tahu bagaimana nenek siluman itu, barangkali saya tidak akan kemari Gus. Karena apa? Karena saya sudah melihat nenek siluman. Saya sudah dimimpikan oleh nenek siluman. Saya paham Gus, nenek siluman itu bukan nenek sembarangan. Justru yang jenengan katakan itu paham. Dalam arti kita paham bagaimana. Bagaimana caranya kita untuk menyikapi situasi saat ini itu genting. Sedikit saja kita salah melangkah, risikonya besar. Oke Gus, ini kita bukan berdebat Gus. Bukan. Kita mencari solusi. Iya. Saya minta pendapat juga Mas ini. Bagaimana menurut Mas? Kalau pendapat saya sih sebenarnya gini loh, karena kan kita ngadepin hal seperti ini kan bukan cuma sekali 2 kali. Benar. Tapi gimana ya, kalau menurut saya sih betul sih apa yang dikatakan Abah Hadi, karena kan kita harus mendingan dengan wasilah, karena kan siapa tahu dengan wasilah yang kita pegang sekarang itu bisa membantu Mas Rey untuk bebas dari sekapan dari nenek siluman itu. Itu masalahnya. Bukan saya nomor satu kan, bukan. Ini kan wasilah. Saya nggak meragukan kekuatanmu, saya nggak meragukan apa yang jenengan miliki. Saya tidak pernah meragukan. Bahkan di sini saya ucapkan terima kasih. Hanya saja pandangan jenengan itu, apa yang saya katakan itu, jenengan tidak bisa menerimanya. Kami di sini, saya pribadi tetap percaya dan yakin. Mudah-mudahan dengan adanya seperti itu, permasalahan selesai. Benar nggak Mas Diki? Bener, siapa tahu dengan wasilah itu cepat selesai semua permasalahan. Kita kan juga butuh wasilah. Setiap kita, kegiatan apapun yang kita jalani, kita juga butuh wasilah. Ya bener itu. Karena kita kan alhamdulillah udah beberapa kali ngejalanin ini sahabat ya. Itu alhamdulillah dengan wasilah itu ya berujung berhasil sahabat. Makanya kita juga nggak boleh menyepelekan dengan namanya wasilah. Bukan berarti kita tuh kayak gimana ya, kita kan namanya punya Allah gitu kan. Tapi kan siapa tahu dengan kita menggunakan wasilah itu, namanya wasilah itu kan dari perantara Allah Subhanahu wa taala sahabat ya. Makanya kita menggunakan wasilah itu untuk mempergunakan di suatu kondisi darurat sahabat. Ya, benar sih. Cuma hanya saja Mas ini tidak bisa menerima. Saya tahu apa yang diniatkan itu benar. Dan saya pribadi, mungkin saya sudah berulang-ulang mengatakan kepada Mas ini bahwasanya saya tidak pernah sedikit pun menyepelekan dia. Bahkan saya cukup menghormati jenengan. Hanya saja bagaimana cara menyikapinya, mungkin jenengan kurang paham dengan apa yang saya ucapkan tadi. Jadilah begitulah ya Mas Diki. Setamanya kita mencari solusi itu, ya mungkin ada perdebatan, wajar, hal yang wajar. Hanya saja dengan perdebatan ini jangan sampai adanya perpecahan. Contohnya Mas ini sudah jauh-jauh datang dari Jawa membantu kita juga hargai. Mas ini dari kampungnya dengan niat untuk membantu kita dalam hal penyelamatan Mas Rey. Kita hargai. Oke Gus, sebelumnya saya mohon maaf Gus. Saya sudah lama Gus memondok, ya. Apakah kita bertiga tidak mampu Gus? Apa kita harus memakai wasilah Gus? Wasilah itu hanya pertolongan Gus. Wasilah itu pertolongan. Apa pertolongan itu hanya dengan benda Gus? Gini, Apakah wasilah itu hanya dengan benda? Benda itu Gus yang menciptakan Allah Gus. ya, Jadi kita harus percaya dengan Allah Gus. ini maaf ya. Masih banyak lagi yang membutuhkan wasilah-wasilah itu Gus. Ini benar. Sebelumnya saya mohon maaf Ya, Gus, sebesar-besarnya. Ya, saya hargai jenengan yang mengatakan bahwasanya jenengan sudah lama memondok. Ya. Jenengan sudah lama memondok dan jenengan itu datang kemari untuk membantu pembebasan Mas Rey. Hanya saja setiap permasalahan apapun itu semua datangnya dari Allah. Benar kan? Dan bagaimana caranya itu?
hanya Allah yang tahu. Kita manusia hanya bisa digerakkan. Penyakit, obat itu dari Allah. Permasalahan dan penyelesaian itu semua dari Allah. Hanya saja apabila ada wasilaku, ikuti wasilaku. Kalau asal dia tidak menyalahi aturan syariat agama Islam. Memang benar. Oh gini Ustadz, saya mau ngomong bentar. Ustadz jauh-jauh datang kemari itu dari Malang, saya hargain. Jadi Ustadz itu kan sebagai seorang Ustadz kan, seharusnya ya Ustadz itu seharusnya bisa menghargai kami gitu loh. Di sini ada peraturan, jadi setiap kami ingin melakukan tentang hal yang bakal direncanakan ya itu Ustadz harus setuju lah. Karena ya gimana ya Ustadz ya, karena kalau dengan kondisi yang kayak gini malah memperibet suasana. Jadi gini Mas Diki, tenang. Ini kita mencari mufakat ya kan. Bukan saya menyalahkan atau membenarkan Mas ini untuk mencari solusi. Bukan, di sini kita mufakat. Kita sama-sama menghargai. Saya, Mas Diki dan Ustadz ini juga kita harus juga saling menghargai apa yang ia berikan pendapat itu juga kita harus hargai. Jadi dengan sendirinya kita akan tahu di mana jalan keluar yang terbaik untuk pembebasan Mas Rey, benar kan? Oke, Mas. Tapi gini Pak, ini dia semakin lama semakin ngeyel gitu, seakan-akan dia tuh nggak percaya sama keputusan kita apa kita. Oke, Mas. Wasilah itu penting. Apa yang saya langgar, Mas? Apa saya di sini memakai celana pendek? Enggak, memang Saya di gini sini Ustadz. Memang sopan. banyak, memang gimana? Saya memang di sini nggak sopan. nggak ada yang Kita di setengah. sini musyawarah, Mas. Kita di sini musyawarah. Ya, mencari jalan keluar. Saya memberi masukan. Ya itu saya kan memberi jalan masukan. keluarnya itu wasilah tadi. Itulah jalan satu-satunya. Jadi Itu perantara dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk tidak bisa melepaskan diputuskan Nasr dari sekarang, Mas. Itu si tidak bisa hukuman. diputuskan Oke. sekarang. Karena apa? Sebentar, Ustadz. Sebentar, Gus. Sebentar. Saya minta waktunya, Gus. Alasan apa Saya lagi? sudah jauh-jauh dari sana. Iya, saya hargain. Tapi tidak dihargai di sini. Saya hargain apa? Saya Fasilitas sudah saya tujuan lengkapkan, kan? datang kemari Fasilitas sudah saya untuk lengkapkan di dalam. menyelesaikan masalah ini, untuk menyelamatkan Mas Rey. Mohon maaf, Gus. Saya memukul ini, Gus. Bukan tujuan saya menyepelekan Gus, tapi Udah gini Ustadz, gini aja Ustadz. Ya kemarin kita berbicara berdua, itu kan Oke. saya sudah setuju dengan keputusan Ustadz kan. oke. Ya sekarang apa salahnya Ustadz setuju balik dengan kami berdua? Kan ini masalah ini belum sampai tuntas. Belum Ini clear masih ini. kita Ini masalah belum musyawarahkan. clear. Ini Ini kita masih kita musyawarahkan, Mas. Oke. Ya. Jadi kalau Mas tadi bilang saya melanggar aturan atau apa yang saya Gak langgar? ada yang Apa Ustadz yang itu saya melanggar aturan. langgar? Saya datang Gini, Ustadz kemari kesalahannya dengan gini, Ustadz. tujuan benar, Saya tujuan akuin. untuk Udah Ustadz membela ya, Mas gak usah Rey, banyak ngomong. untuk Ustadz menyelamatkan Ustadz diem Mas aja, jangan Rey. banyak ngomong. Tapi Alasan tuh nggak Mas penting. seolah-olah menyepelekan saya. Sudah saya bilang, Mas, saya Sudah sudah gini, lama sekarang aku mau mondok. nanya. Saya mau nanya, Ustaz. Sekarang yang menyepelekan- saya ini, Mas, mohon Nah. maaf sebelumnya, Gus. Mohon maaf lagi, Gus, saya, Gus. Nah, saya ini, ya, saya ini murid Gus Idris. Iya udah, iya saya Ya, akuin. datang kemari tujuannya untuk menyelamatkan Mas Rey. Ya, pada malam hari ini kita duduk bersama di sini untuk mencari solusi. Ya itu tadi mufakat. solusinya. Kalau itu berarti Mas yang memutuskan. Memutuskan Mufakat gimana? tadi belum bisa kita pastikan ini malam itulah hasilnya. Tapi Mas langsung bilang ke saya tidak menghargai atau tidak mempunyai etika. Ya karena sini peraturan Apa? memang begitu. Ikuti aturan sini. Kalau di sini bilang gunakan wasilah ini, benda ini. Oh, Ya lakukan. kalau saya Justru kalau saya tidak sepemahaman, karena wasilah itu adalah pertolongan, Mas. Pertolongan ya itu dari pertolongan segi untuk apa? itu namanya Kalau pertolongan untuk membebaskan Mas Kalau Rey. pertolongan itu Nah. dari segi benda, Mas. Kalau menurut saya Nah. pribadi, itu benda itu hanyalah sepucuk benda. Benda itu ciptaan Sang Pencipta, Mas. Nah. Berarti sama dengan kita menduakan Sang Pencipta. Oke, Yakinlah tunggu dulu, stop. kepada Allah. Stop. Sekarang saya memutuskan begini. Ini pemahaman untuk kalian semua ya berdua ya. Ini maaf sebelumnya. Di sini saya akan memutuskan seperti ini. Dan akan saya jelaskan tentang masalah wasilah. Dengan wasilah itu bukan berarti kita menduakan. Ini maaf saya potong. Wasilah itu hanya sebagai wasilah dalam arti kata. Sebagai sarana, jembatan mempermudahkan kita untuk menuju apa yang kita niatkan. Bukan kita yakin dengan wasilah tersebut. Ini harus dipahami. Kalau pendapat saya, wasilah itu hanya sekedar benda. Tapi kalau wasilah itu ayat-ayat suci Al-Quran, itulah yang benar, Gus. Maaf, kalau kita cerita ke hukum itu tidak bisa. Semua
dari Allah. Benar. Ini, maaf, contoh seperti ini. Ini contoh. Ini ada. Ini sebagai wasilah. Yang mana wasilah ini sebagai jembatan? Jenengan sendiri. Jenengan dari Jawa datang kemari. Benar. Ya, dari Jawa datang kemari itu menggunakan apa? Ya, transportasi. Transportasi itu apa? Ya, sebagai kita menuju untuk kemari. Wasilah. Wasilah kan? Itulah benda. Jembatan. Itu penjembat, tapi tidak digunakan untuk hal-hal seperti ini, Gus. Sama. Dalam arti kata gini, saya tidak membenarkan Mas Diki, juga saya tidak menyalahkan jenengan. Di sini kita ambil sisi positifnya. Kita ambil, di sini kita cari mufakat. Kalau apabila mufakat ini kita tidak hanya mencari kebenaran sendiri, itu tidak akan bisa ada penyelesaian. Jadi harapan saya, wasilah ini sebagai pegangan, menambah keyakinan. Jenengan datang kemari dari Pulau Jawa datang kemari menggunakan bis, benar? Benar. Seandainya jenengan tidak menggunakan bis, yakin nggak jenengan sampai sini? Tidak akan sampai lah, Gus. Sama nggak? Sama dengan Jadi itu namanya wasilah. wasilah itu sebagai menambah keyakinan, pegangan, bukan berarti kita menduakan. Ini maaf. Oke, Gus. Seperti ini aja. Kalau memang orang Gus dengan Mas ini tetap sepakat memakai wasilah benda tersebut. Oke. Kita jalani. Tapi saya tidak akan memakai wasilah tadi. Saya akan memakai kemampuan saya sendiri. Saya akan memakai kepercayaan sendiri. Adanya Allah, Gus. Oke. Jadi kalau orang Gus dengan Mas ini tetap bersikukuh untuk memakai wasilah tersebut, silakan, monggo Gus. Saya menghargai Gus. Saya menghargai Mas. Ya, daripada malam ini kita tidak ada mufakat, ya, berdebat, seolah-olah kita ini memperdebatkan hal-hal yang tidak penting, Gus. Oke. Jadi begini, setiap mencari solusi pasti ada perdebatan. Benar. Tapi jangan sampai kita permasalahkan keyakinan ya. Kita jangan pernah berdebat tentang masalah keyakinan. Ini kita mencari solusi bagaimana caranya agar kita mudah membebaskan Mas Rey dan kita bisa menghadapi dan mengetahui di mana titik kelemahan daripada nenek iblis. Oke, Gus. Kalau Gus memang seperti itu, kan sudah saya jelaskan. Gus dengan Mas tersebut mau memakai wasilah. Oke, tak ada masalah. Ya, saya hargai dengan Tak ada ucapan masalah. jenengan. Saya hargai dengan jenengan bahwasanya jenengan mementingkan bahwasanya wasilah tersebut itu banyak orang yang membutuhkan. Iya, benar. Jadi- Sangat banyak yang membutuhkan lagi, Gus. Jadi, maksud saya, Gus, apa salahnya untuk malam ini kita sepakat yakin dulu kepada Allah. Apabila memang terjadi sesuatu, baru wasilah itu benar-benar kita butuhkan, silakan Gus. Jadi gini Ustadz, saya mau ngomong bentar. Ini saya bukan ngomong ini, saya tuh ngajak debat apa gimana. Oke. Jadi ngomong saya tadi yang sedikit keras, itu sebetulnya cuma ingin mengingatkan. Karena Ustadz kalau namanya datang di rumah ataupun di tempat orang lain, itu sama dengan namanya tamu. Benar. Jadi Ustadz itu harus mengikuti peraturan dan kayak misalkan di sini tuh kayak ada masukan seperti ini, itu Ustadz harus mengikutin. Karena kita takutnya itu kan ketika kita itu terjun ke lokasi, yang kita datang itu bukan tempat kayak tempat-tempat biasa, itu termasuk tempat yang sangat bahaya. Jadi kalau misalkan Ustadz nggak ngikutin masukan kami, misalkan lah nyawa Ustadz menjadi taruhan, itu Mohon maaf, bukan- Mas. Mohon maaf. Kan udah saya bilang sebelumnya sama Mas. Saya siap, Mas. Oke. Saya Saya siap. Saya paham dengan maksud daripada Mas Diki. Sedikit saya potong, saya paham dengan Mas Diki sendiri. Maksud Mas Diki tadi bukan perdebatan, tapi dia hanya menjaga. Dalam arti kata menjaga itu, jenengan kan datang kemari sebagai tamu. Ya, saya hargai. Mas Diki juga mengingatkan bahwasanya jenengan itu tamu harus benar-benar dijaga, baik itu dari sisi keselamatan dan yang lainnya. Walaupun di sini kami penerimaan tidak kurang begitu menurut jenengan kurang begitu baik, tapi inilah kemampuan kami. Hanya saja Mas Diki mengatakan bahwasanya jenengan harus ikuti aturan, dalam arti kata dia takut jenengan itu kenapa-napa. Oke, Gus. Ya, saya pribadi mohon maaf juga, Mas Diki. ya Ustadz, Saya tadi nada agak keras, ya nggak apa-apa. ya. Karena apa? Saya punya pedoman sendiri. Karena pedoman saya yakin kepada Allah,
yakin kepada Sang Pencipta. Tapi Mas memang tidak salah. Saya ini sebagai tamu, hanya sebagai tamu datang kemari. Tujuan saya untuk membela Mas Re. Tadi kita sudah berbincang-bincang bahwasannya Gus memakai benda ya untuk melepaskan Mas Re. Oke, kalau memang seperti itu, silakan. Silakan Gus lakukan, silakan Mas Diki lakukan. Oke. Saya sebagai tamu, saya hargai, saya hormati. Ya. Tidak rasa kurang saya sedikit pun sebagai tamu menghargai Gus dan Mas Diki. Ya, sebelumnya saya sekali lagi Gus, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila tadi nada saya terlalu keras. Kenapa? Saya jauh-jauh dari sana, saya sudah memakai pedoman saya sudah lama mondok di pondok pesantren. Kebetulan Gus, mohon maaf, mohon izin, saya ini muridnya Gus Idris. Ya, jadi kebetulan Gus Idris itu sangat dekat sama Mas Re. Jadi saking dekatnya saya sebagai muridnya ingin sekali menolong Mas Re. Ya Gus ya. Jadi bukan tujuan saya kemari untuk menentang peraturan-peraturan yang ada di pondok ini Gus. Sekali lagi saya mohon maaf Gus. Bukan itu tujuan saya. Jadi tujuan saya kita duduk bersama di sini yang mencari solusinya Gus. Ya benar. Ya, jadi Mas Diki, Ya Ustaz. saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila tadi nada saya agak keras. Akbar. Ada apa ini? Ya, itulah. Slow. Itu yang saya kadang-kadang takutkan. Kenapa? Kita memang kondisi di sini, Gus. Ya, kita memang kondisi di sini. Tapi nenek iblis ini, itulah yang tadi saya bilang, Gus. Saya sudah mimpi nenek iblis. Seolah-olah memang nyata, Gus. Itulah kita berbicara di sini tiba-tiba seperti ada yang jatuh. Benda-benda yang kita tidak sadari bergerak sendiri. Jadi saya memang paham nenek iblis itu bukan nenek sembarangan. Tapi kita bertiga, Gus. Kita bertiga. Ya, kita bertiga untuk menyelamatkan Mas Re. Ya benar. Jadi karena kita sudah musyawarah, kita sudah tahu bagaimana jalan keluarnya untuk mencari solusi. Cepat atau lambat, kita harus bisa membebaskan Mas Re secepatnya. Benar. Kita nggak tahu keselamatan Mas Re itu sampai di mana, kita nggak tahu. Bahkan saya sendiri juga tidak bisa menjamin. Dari upaya kita tetap bersatu. Bagaimana caranya? Tentang masalah wasilah itu kita anggap nomor 2. Bagaimana siapa yang menggunakan keyakinan silakan. Karena Mas ini juga benar dan Mas Diki juga benar. Saya katakan semua benar, tidak ada yang salah. Semua benar. Jadi kita ambil solusi bahwasanya kita akan bergerak secara bersamaan. Benar. Dengan satu tujuan adalah untuk pembebasan Mas Re. Cepat atau lambat Mas Re mesti diselamatkan. Benar. Karena keselamatan Mas Re sekarang saya tidak tahu. Itu sudah tahu dan jenengan juga tahu, Mas Diki juga tahu siapa sebenarnya nenek siluman itu. Dengan cara dia, upaya dia bisa menyerang kapan saja. Hanya saja satu yang mesti diingat. Jaga kondisi kita, baik kita dalam keadaan tidur ataupun terjaga, itu kita harus siap siaga. Siapapun yang sudah berani ikut campur dan berani masuk ke dalam permasalahan yang kita hadapi, permasalahan yang masih hadapi saat ini, kita harus siap. Siap. Apapun terjadi nantinya, kita harus siap. Siap tidak siap, kita harus siap. Karena jenengan juga sudah masuk ke dalam ini. Benar, Gus. Karena apa? Jangankan gerak-gerik kita, setiap energi di mana kita berada, nenek siluman sudah tahu. Bahkan nenek siluman sendiri bisa mengirim beberapa pasukan yang kita tidak tahu siapa pasukannya. Termasuk jenengan sudah merasakannya. Itu yang saya rasakan beberapa hari ini, Gus. Barangkali dengan tidak saya sadari, saya bermimpi, saya yakini itu kiriman
nenek siluman tersebut. Karena saya seperti nyata nenek siluman tersebut datang kepada saya, langsung menyekek saya, Gus. Ya, itulah makanya kita bergerak ini jangan sampai sendirian. Kita harus saling memikul bagaimana caranya kita mencari solusi. Karena kita harus bisa bekerja dengan cara kita sendiri. Kita mencari solusi dengan cara kita sendiri. Setiap kita mau melakukan pergerakan ataupun penyerangan pembebasan Masri, kita harus mencari solusi yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita salah melangkah. Sedikit saja kita salah melangkah, maka nyawa Masri itu tidak akan bisa terselamatkan. Oke. Lihat, dengar gak Cecah mengatakan benar. Jadi upaya kita pertama adalah bagaimana kita melakukan penyerangan ini. Upaya pertama, dari sisi mana kita harus menyerang. Sebelum kita menemukan titik di mana kita akan melakukan penyerangan, kita harus siap siaga. Setiap gerak langkah kita pasti terpantau. Karena energi nenek siluman itu tidak bisa terbaca, termasuk dengan cara saya sendiri, saya tidak bisa mendeteksi energi daripada nenek siluman. Makanya saya katakan, itu saya kembalikan lagi terserah jenengan sendiri. Makanya saya katakan dengan jenengan itu bisa menggunakan wasilah tersebut. Hanya saja jenengan menolak. Dengan keyakinan saya sendiri, Gus. Boleh, silakan. Itu kan keyakinan jenengan. Tapi saya hargai bahwasan jenengan lebih memperdulikan kemakmuran dari pondok ini ke depannya. Benar, Gus. Itu saya hargai. Jadi untuk Mas Diki, tetap dengan cara kita, bagaimana cara kita menghadapi nenek siluman tersebut. Dan alhamdulillah dengan perjalanan beberapa hari saat saya mendatangi kediaman nenek siluman bersama dengan Ki Jafar, ternyata saya tidak bisa menghadapinya sendiri. Jadi kita harus saling membantu. Intinya solusi kita sudah menemukan solusi untuk penyerangan ke depannya. Itu aja, kita cari solusinya. Kalau saran saya, Gus, Monggo. setiap sisi kita akan mengelilingi nenek siluman tersebut. Kita bertiga, Gus. Jadi setiap sisi. Barangkali kemarin kita main sendiri-sendiri, Gus. Iya, benar. Jadi saya mau, ini pendapat saya, Gus, kita main setiap sisi. Dengan cara penyerangan bersama. Penyerangan bersama. Tapi dengan titik sisi yang berbeda. Iya. Jadi nenek tersebut kita kelilingi, Gus. Jadi Boleh. dengan bersama-sama kita menyerang, mudah-mudahan nenek tersebut bisa kita jatuhkan, kita taklukkan. Boleh. Nanti kita akan kedepannya kita melakukan penyerangan dengan sisi yang berbeda. Hanya saja satu pesan saya, jaga jarak. Karena jangankan dengan kekuatan dia, dengan suara ketawanya dia itu sudah mengandung energi yang cukup besar sekali. Benar, Gus. Yang saya khawatirkan, apabila kita tidak bisa menyikapi apa yang nantinya kita jalankan, kita lalai, maka kita akan hancur sendiri. Bukan pekerjaan sia-sia, tapi rencana kita pembebasan tidak akan pernah terbebaskan Masri. Saya sudah pernah melihat sendiri bagaimana kekuatan beliau dan apa yang ada di sekitaran kediaman beliau. Itu semua mayat semua. Yang dinampakkan hanya beberapa, yang lainnya tidak dinampakkan. Jadi yang perlu kita jaga dan kita benar-benar kita jaga dengan hal yang negatif, harus kita bisa menjaga diri masing-masing. Oke, Gus. Kalau itu, jadi pada malam hari ini kita sudah mufakat, ya. Jadi kira-kira menurut Gus, kapan kita bisa menyerang nenek tersebut? Boleh, nanti kita akan cari kapan waktunya. Nanti kita akan konfirmasi kembali. Tapi mungkin kita tidak sekarang ini, tapi mungkin entah kita akan melihat dulu bagaimana. Saya akan mencari solusi dulu bagaimana dan apa titik kelemahan daripada nenek siluman tersebut. Setelah itu baru kita akan bergerak. Tapi mungkin ya tetap
hari ini. Saya maunya seperti itu, Gus. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Iya, Saya kasihan sekali dengan anak didik Mas Rey. Mereka beberapa hari ini kacau. terbengkalai. Benar. Tidak ada yang mengajari salawat, tidak ada yang mengajari ngaji. Mereka sedih semua, Gus. Nggak apa-apa. Jadi kalau bisa malam ini langsung. boleh, nanti kita akan bicarakan kembali. Tapi kita dari sini sudah dapatkan solusi bagaimana cara penyerangannya. Intinya kita jangan sampai berpencar. Sedikit saja berpencar maka akan menjadi malapetaka. Saya sudah bisa sedikit mendapat petunjuk. Janganlah sampai kita berpencar. Sedikit saja kita berpencar maka permasalahan besar akan terjadi. Bukan Mas Rey aja yang tidak terselamatkan. Siapa yang berpencar maka dia tidak akan terselamatkan. Hati-hati dengan sorotan matanya. Jangan sampai memandang langsung matanya. Ya Mas Diki ya. Karena Mas Diki adalah termasuk dia ceroboh. Hati-hati. Jangan memandang matanya secara langsung. Usahakan. Apabila dia melihat, memandang mata kita, usahakan dialihkan pandangan kita. Mungkin ya kan. Yang terjadian dengan Mas Rey, inilah dia. Setelah saya pelajari, saya mencari petunjuk, saya bisa menemukan. Ternyata dari suara dan sorot matanya itu sangat tajam. Bahkan dia bisa memperdaya akal kita sendiri. Dan seluruh yang kita miliki itu, termasuk energi yang kita miliki, walau sebesar apapun, bisa terhisap dari tatapan matanya. Kalau suaranya dia itu untuk menghancurkan. Setelah energi yang kita miliki dihisap, maka dengan ketawanya kita bisa hancur. Mungkin ini yang terjadi dengan Mas Rey. Bukan saya katakan Mas Rey ceroboh, bukan. Kurang hati-hati. Jadi sini kita sudah mendapat sedikit ya, ini sedikit ya. Tapi kita belum mendapatkan di mana titik kelemahannya. Kita hanya bisa menemukan di mana solusi untuk menghadapi nenek siluman tersebut. Dan itu tidak dipungkiri, mungkin masih banyak lagi kekuatan dia, dari mana kita nggak tahu. Jadi untuk sementara ini kita sudah bermufakat. Nanti kita akan melakukan penyerangan sesuai waktu yang sudah kita tentukan nantinya. Bagaimana Mas Diki? Ada lagi masukan? Ya, menurut Untuk saya jenengan? pas, Gus. Mas Diki, sebelumnya saya mohon maaf. Ya, saya juga agak minta maaf, udah agak tinggi juga tadi. sama Mas Diki ya. Gus, Ya, saya sama-sama. sebelumnya juga minta maaf, Gus, Ya, sama-sama. karena saya sedikit terbawa emosi, Gus. Karena apa? Karena keyakinan tadi saya, Gus. Iya, enggak Ya. apa-apa. Intinya kita di sini sudah dapat mufakat. Gimana caranya kita untuk menghadapi kekuatan daripada nenek siluman. Ingat pesan saya, jangan terlalu memandang matanya. Karena pandangan matanya itu tajam, bisa menghisap seluruh energi yang kita miliki. Setelah itu dengan suaranya, dia bisa menghancurkan. Jadi, apabila kita penyerangan, intinya jangan sampai kita pisah atau berpecah. Ya, jadi untuk sementara sampai di sini aja musyawarah untuk mencari mufakat. Kita akan bergerak setelah adanya imbauan dari saya. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.